Dalam jiwa manusia, ada saat-saat ketika kesendirian tidak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan sebuah vonis, bukan yang dijatuhkan oleh masyarakat, tapi oleh pengadilan batin. Ketika saya berbicara tentang 4 loner yang tidak memiliki teman, saya tidak sedang menggambarkan anomali sosial, atau seorang introvert yang terluka yang sekadar gagal beradaptasi. Saya sedang menunjuk pada konfigurasi psikologis yang muncul hanya setelah perang tak terlihat yang panjang terjadi di kedalaman alam bawah sadar. Perang antara persepsi dan partisipasi, antara kepekaan dan kemampuan bertahan hidup. Bahaya, alasan saya mengatakan waspadalah, tidak terletak pada isolasi mereka, tapi pada apa yang telah terintegrasi, ditarik, dan disegel di dalam diri mereka. Anda harus memahami bahwa 4 yang berjalan sendirian tidak sampai di sana secara kebetulan. Tidak ada orang dengan psikis yang dipaksakan. Tidak ada orang yang sistem sarafnya disetel pada cuaca emosi orang lain yang sekadar memilih isolasi tanpa terlebih dahulu menjadi jenuh di luar batas ketahanan. Sebelum penarikan diri, ada keterlibatan yang mendalam. Sebelum kesunyian, ada pendengaran. Sebelum ketiadaan teman, ada kehadiran yang hampir patologis bagi orang lain. Orang seperti itu dulunya membawa terlalu banyak hal yang bukan milik mereka, menyerap suasana hati yang tidak mereka hasilkan, menanggung pengakuan yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka pegang. Mereka tidak berdebat dengan penuh semangat untuk pandangan dunia mereka. Kepastian mereka tidak memerlukan pembelaan. Ia berdiam diri dalam diri mereka. Hal ini lebih dari perilaku terbuka apapun yang membuat mereka tangguh terhadap sistem yang dibangun di atas pengaruh emosional. Dari perspektif psikologi mendalam, sosok-sosok seperti itu berfungsi sebagai penanda batas dalam jiwa kolektif. Mereka menunjukkan di mana kelebihan relasional telah melampaui batas, di mana empati telah berubah menjadi kewajiban, di mana hubungan telah menggantikan kesadaran. Kesendirian mereka adalah koreksi, bukan kesalahan. Namun koreksi ini datang dengan biaya. Empati penyendiri seringkali membawa perasaan tidak sejalan dengan waktu atau tidak pada tempatnya. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tiba terlalu dini untuk cara berhubungan yang belum menjadi umum atau bahwa mereka telah tumbuh melebihi cara yang masih mendominasi. Dislokasi temporal ini bisa menyakitkan. Ia membutuhkan kesabaran tanpa jaminan. Namun, jiwa tidak bergerak tanpa tujuan. Apa yang sekarang tampak sebagai isolasi mungkin nantinya akan terungkap sebagai persiapan. Empati penyendiri telah menyempurnakan persepsi, memperkuat batasan, dan belajar untuk tetap hadir tanpa larut. Ini bukanlah pencapaian kecil. Mereka adalah prasyarat untuk kualitas hubungan yang berbeda. Satu yang mungkin hanya menjadi mungkin ketika lebih banyak individu mampu berdiri sebagai diri yang utuh. Ketika busur panjang kesendirian telah melakukan pekerjaannya, ketika penyendiri empati tidak melarikan diri dari dunia maupun membentengi diri terhadapnya, integrasi halus mulai terjadi. Integrasi ini tidak dramatis. Ia tidak mengumumkan dirinya sebagai penyembuhan yang telah selesai atau transformasi yang telah dicapai. Ia muncul sebagai keselarasan diam antara kehidupan batin dan luar, pengurangan gesekan batin, perasaan bahwa seseorang tidak lagi hidup melawan dirinya sendiri. Pada titik ini, kesendirian dan hubungan tidak lagi dialami sebagai lawan. Mereka menjadi dua ekspresi dari tatanan batin yang sama. Empati penyendiri menemukan bahwa mereka dapat sendirian tanpa merasa terputus dan bersama orang lain tanpa merasa terganggu. Penemuan ini tidak datang dari teknik atau usaha. Ia muncul secara alami setelah jiwa mempelajari di mana pusat sejatinya berada. Apa yang paling fundamental berubah bukanlah perilaku, melainkan orientasi. Individu tidak lagi mendekati dunia dari pinggiran jiwa mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengorbit di sekitar kebutuhan, suasana hati, atau harapan orang lain. Mereka berdiri secara batin di pusat. Dari pusat ini, gerakan keluar tidak lagi terasa seperti kehilangan. Ia terasa seperti pilihan. Ini adalah momen yang oleh banyak orang disalahartikan sebagai keterlepasan. Namun, ini adalah sesuatu yang jauh lebih menuntut. Untuk berhubungan dari pusat memerlukan kesadaran konstan. Ini berarti memperhatikan kapan energi mengalir bebas dan kapan mulai terkuras. Ini berarti menghormati sinyal halus ketidakseimbangan sebelum mereka mengeras menjadi kebencian. Ini berarti tetap responsif tanpa menjadi porus. Ini bukanlah kembalinya kepada kepolosan. Ini adalah bentuk kedisiplinan kehadiran.
Empati penyendiri yang mencapai tahap ini tidak lagi perlu menjadikan tidak memiliki teman sebagai aturan. Namun, mereka mungkin masih memiliki sedikit. Kuantitas tidak lagi relevan. Yang penting adalah apakah suatu hubungan mendukung koherensi batin. Persahabatan, bila terjadi, kini terbebas dari harapan berlebihan. Ia tidak lagi menjadi tempat untuk melepaskan emosi yang belum diproses atau mencari kepastian konstan. Ia menjadi ruang realitas bersama di mana dua dunia batin dapat hidup berdampingan tanpa menjajah satu sama lain. Persahabatan seperti itu seringkali tampak langka dari luar. Mungkin ada keheningan yang panjang, kontak yang jarang, ketidakhadiran keintiman yang diritualkan. Namun, ketika kontak terjadi, ia membawa bobot. Tidak perlu mengejar ketertinggalan secara membabi buta atau menegaskan kembali ikatan. Hubungan itu bersandar pada sesuatu yang lebih dalam daripada kontinuitas. Ia bersandar pada pengakuan timbal balik. Bagi banyak orang, ini sulit dipahami. Kita terbiasa mengukur kekuatan hubungan dengan frekuensi dan intensitas. Empati penyendiri telah mempelajari metrik yang berbeda. Stabilitas diri di hadapan orang lain. Jika diri tetap utuh, hubungan itu layak. Setiap pertemanan yang pernah dijanjikan kesetaraan namun menghasilkan kesimetrisan. Setiap ikatan menuntut mereka untuk merasakan lebih, menahan lebih, memaafkan lebih lambat, secara tak kentara. Psike mencatat suatu pola. Koneksi sama dengan pengosongan. Alam bawah sadar, yang selalu mencari keseimbangan, pada akhirnya melakukan intervensi. Ia menarik individu kembali, terkadang secara tiba-tiba, terkadang melalui proses mati rasa yang lambat terhadap keinginan untuk terlibat dalam interaksi sosial. Apa yang tampak seperti penarikan diri sebenarnya adalah tindakan pengaturan diri yang diorkestrasi oleh lapisan-lapisan yang lebih dalam dari pikiran. Disinilah kesalahpahaman menjadi sangat berbahaya. Masyarakat mempatologikan penarikan diri karena mengancam norma kolektif. Seseorang yang tidak mencari validasi tidak dapat dengan mudah dikontrol. Seseorang yang tidak lagi membutuhkan pencerminan emosi tidak dapat dengan mudah dimanipulasi. Empat loner tidak mengiklankan dunia dalam dirinya. Namun justru opasitas inilah yang menimbulkan kecemasan. Orang lain tidak dapat membacanya, tidak dapat memprediksinya, tidak dapat bersandar padanya dengan cara-cara lama. Secara arketip, sosok seperti itu menyerupai pertapa, pengamat, orang yang telah berpaling dari pasar jiwa. Namun tidak seperti estet yang menolak dunia karena idealisme spiritual, empat loner menarik diri karena mereka telah merasakan terlalu banyak arus bawah emosi dunia. Jika mulai terpecah, betapapun hangat atau akrabnya ikatan tampak, ada sesuatu yang sangat salah. Kriteria ini bisa terasa kejam, terutama bagi mereka yang masih beroperasi dalam pola relasional yang lebih tua. Namun, ini bukanlah kekejaman. Ini adalah kesetiaan pada batasan psikis. Empat loner seringkali tahu dengan kejelasan yang menyakitkan apa yang terjadi ketika batasan-batasan ini diabaikan. Mereka telah mengalami konsekuensi dalam sistem saraf mereka sendiri. Mereka tidak melupakan. Pada tahap ini, bayangan juga telah berubah bentuknya. Sebelumnya, ia membawa ketidakpuasan, kemarahan, dan kelelahan. Sekarang, hal-hal ini sebagian besar telah terintegrasi. Yang tersisa dalam bayangan adalah sesuatu yang lebih halus. Godaan untuk menarik diri sepenuhnya, untuk tetap tidak tersentuh, untuk menghindari kerentanan yang masih dibutuhkan oleh pertemuan yang sebenarnya. Bahkan empat loner yang terintegrasi harus menghadapi godaan ini. Kemandirian total sama ilusinya dengan fusi total. Dengan demikian, ketegangan baru muncul, lebih tenang namun tidak kalah nyata. Ini adalah ketegangan antara perlindungan dan partisipasi. Psikis harus belajar mengambil risiko kontak tanpa kembali ke penghapusan diri. Pembelajaran ini tidak terjadi melalui teori, melainkan melalui pertemuan yang dialami. Beberapa akan berhasil, yang lain akan gagal. Setiap kegagalan semakin memperhalus daya pembeda. Penting untuk mengatakan ini dengan jelas. Empat loner tidak menjadi kebal terhadap rasa sakit. Mereka menjadi selektif tentang maknanya. Rasa sakit yang dialami dalam pelayanan kebenaran terasa berbeda dari rasa sakit yang dialami karena kebiasaan. Kecewa yang timbul dari pertemuan yang tulus dapat ditolerir.
Kelelahan yang timbul dari kewajiban yang tidak disadari tidaklah demikian. Perbedaan ini memandu segalanya. Dari luar, orang seperti itu mungkin tampak kurang dramatis, kurang ekspresif secara emosional, kurang terlibat. Namun, secara internal, hidup mereka kaya akan nuansa. Mereka merasa mendalam, namun mereka merasa secara pribadi. Kegembiraan mereka tidak membutuhkan saksi. Kesedihan mereka tidak mencari penyelamatan. Penahanan internal ini bukanlah represi. Ini adalah pengelolaan. Ketika Anda bertemu dengan 4 loner yang telah mencapai integrasi ini, Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang paradoks. Mereka lebih mudah untuk bersama, namun lebih sulit untuk dijangkau. Tidak ada ketegangan, tidak ada tuntutan emosional, tidak ada tekanan untuk tampil. Namun, masuk ke dalam dunia batin mereka tidak otomatis. Ini membutuhkan kesabaran, rasa hormat, dan kemampuan untuk berdiri tanpa bersandar. Inilah mengapa saya mengatakan waspada bukan sebagai peringatan ancaman, melainkan sebagai undangan untuk kesadaran. Waspadalah terhadap mendekati orang seperti itu dengan kelaparan yang tidak disadari. Waspadalah terhadap salah mengartikan ketenangan mereka sebagai kekosongan. Waspadalah terhadap menganggap bahwa tidak adanya teman menandakan kekurangan, bukan pilihan. Apa yang Anda hadapi adalah psikis yang telah menarik diri dari pertukaran palsu dan kembali ke dirinya sendiri. Individu seperti itu tidaklah umum dan tidak dimaksudkan demikian. Mereka muncul di mana empati telah melangkah terlalu jauh tanpa struktur, di mana perasaan telah melampaui bentuk. Mereka mewakili koreksi, penyeimbangan ulang, pengingat bahwa kepekaan tanpa batas membawa kepada disintegrasi dan batasan tanpa kepekaan membawa kepada kemandulan. 4 loner berdiri dengan hati-hati namun sengaja di antara ekstrim-ekstrim ini. Jika Anda adalah orang seperti itu, ketahuilah bahwa kesendirian Anda memiliki makna di luar cerita pribadi Anda. Anda telah belajar bagaimana tetap menjadi manusia tanpa larut, bagaimana peduli tanpa menghilang, bagaimana berdiri sendiri tanpa menjadi keras. Pembelajaran ini tidak lengkap, juga tidak pernah final, namun nyata. Dan jika Anda bukan orang seperti itu, namun Anda bertemu dengan seseorang seperti itu, dekati secara perlahan. Jangan terburu-buru untuk mengisi kesunyian. Jangan menuntut kedekatan sebagai bukti nilai. Temui mereka di mana mereka berdiri, bukan di mana Anda ingin mereka berada. Jika Anda dapat melakukan ini, sesuatu yang langka mungkin terjadi, sebuah hubungan yang tidak menghabiskan, dan kesunyian yang tidak lagi kesepian. Inilah tujuan perjalanan ini. Bukan kembali ke kerumunan, juga bukan ke pengasingan permanen. Melainkan ke partisipasi yang lebih tenang dalam hidup di mana psikis tetap utuh bahkan di hadapan orang lain. Di akhir perjalanan batin yang panjang ini, 4 loner tidak lagi bertanya apakah mereka termasuk. Pertanyaan itu telah menghabiskan dirinya sendiri. Mereka telah turun ke alam bawah sadar kolektif, bukan melalui teori, tapi melalui paparan langsung. Mereka tahu dalam sistem saraf mereka betapa berporinya batasan manusia sebenarnya. Saya harus menekankan bahwa keadaan ini tidak selalu permanen. Juga bukan tujuan akhir. Ini adalah interval, musim dingin psikis di mana kepribadian membentuk dirinya kembali di sekitar inti yang lebih tangguh. Namun selama interval ini, sesuatu yang tak dapat diubah terjadi. Individu belajar bahwa koneksi adalah opsional, bukan wajib. Cinta menjadi pilihan, bukan paksaan. Kehadiran menjadi sengaja, bukan refleksif. Dan begitu kesadaran ini menetap, psike tidak dapat kembali ke kepolosannya yang lebih awal. Inilah mengapa Anda harus berhati-hati terutama jika Anda mendekati orang seperti itu dengan harapan tak sadar. Mereka tidak akan menampilkan keintiman sesuai permintaan. Mereka tidak akan mengeluarkan emosi untuk membuktikan ketulusan. Mereka tidak akan menyelamatkan, mengatur, atau menebus Anda hanya karena Anda dekat. Apa yang mereka tawarkan, jika mereka menawarkan apapun, adalah terkalibrasi, sadar, dan terbatas pada mereka yang terbiasa dengan kelebihan emosi. Ini terasa seperti penolakan bagi psike yang telah belajar menahan diri. Ini terasa seperti kewarasan. Dalam analisis, saya telah mengamati bahwa ketika 4 loner akhirnya membiarkan seseorang mendekat lagi, itu bukan karena chemistry, pesona, atau trauma bersama. Ini karena yang lain tidak menuntut ekstraksi.
Rasa memiliki diri yang dahulu dicari dalam wajah, suara, dan pertukaran emosi kini telah berpindah ke register yang lebih dalam. Kini, hal itu dialami sebagai keselarasan dengan kebenaran psikis diri sendiri. Ketika keselarasan ini hadir, dunia tidak dapat memberinya maupun mencabutnya. Ini mungkin merupakan kesadaran yang paling mengganggu bagi psikologi kolektif karena menggoyahkan salah satu asumsi lamanya bahwa individu disempurnakan melalui orang lain. Ada kebenaran dalam asumsi itu, tetapi tidak lengkap. Penyempurnaan melalui orang lain hanya mungkin setelah penyempurnaan dalam diri sendiri dimulai. Tanpa itu, hubungan menjadi kompensasi, bukan pertemuan. Empati penyendiri telah mempelajari pelajaran ini bukan melalui abstraksi, melainkan melalui konsekuensi yang dialami. Mereka telah merasakan apa yang terjadi ketika empati diberikan tanpa struktur. Ketika keterbukaan disalahartikan sebagai kebajikan. Ketika cinta menjadi tidak dapat dibedakan dari kehilangan, kesunyian mereka bukanlah sebuah pengunduran diri dari kehidupan, melainkan sebuah penurunan ke fondasinya. Dan dari penurunan itu, mereka telah kembali berubah. Yang menandai kepulangan ini bukanlah kesosialan, melainkan daya membedah. Empati penyendiri kini mengenali bahwa tidak setiap undangan adalah kesempatan. Tidak setiap ikatan adalah berkat, tidak setiap kedekatan adalah kebaikan. Pengakuan ini tidak mengeraskan hati. Ini memperjelasnya. Jantung tidak lagi terbuka secara refleksif. Ini terbuka secara cerdas. Kecerdasan ini tidak dihitung. Ini naluriah, berakar dalam tubuh, dipandu oleh sinyal dalam yang halus yang dulu tenggelam oleh kebisingan. Individu merasakan kapan suatu situasi mendukung keutuhan dan kapan situasi itu menuntut fragmentasi. Mereka tidak memperdebatkan perasaan ini. Mereka mempercayainya karena telah terbukti berulang kali. Pada tahap ini, bahkan kesunyian kehilangan intensitas sebelumnya. Ini tidak lagi merupakan sikap yang harus dipertahankan. Ini hanya ada sebagai salah satu mode di antara yang lain. Empati penyendiri dapat bergerak di antara kesendirian dan kebersamaan tanpa drama dalam. Tidak perlu mengumumkan salah satu keadaan. Keduanya sah. Keduanya dihuni secara sadar. Psikologi yang telah bertahan dalam perpisahan tidak lagi takut dengan hubungan dan setelah mempelajari biaya hubungan tidak lagi meromantiskannya. Keseimbangan ini rapuh, tetapi nyata. Ini tidak dapat diajarkan. Ini hanya dapat dialami dari perspektif psikologi mendalam. Ini adalah bentuk individuasi yang tenang. Bukan individuasi heroik dari mitos dan simbol, melainkan individuasi biasa yang sulit dari kehidupan sehari-hari. Individu tetap tertanam dalam dunia. Namun tidak lagi larut di dalamnya. Mereka dipengaruhi, tetapi tidak diatur. Disentuh, tetapi tidak diambil alih. Orang-orang seperti itu seringkali tidak diperhatikan. Mereka tidak mengiklankan wawasan mereka. Mereka tidak berkhotbah tentang penarikan diri atau mengagungkan kesunyian. Mereka hidup sederhana dengan lebih sedikit keterlibatan, lebih sedikit penjelasan, lebih sedikit penyesalan. Kehadiran mereka tidak mendominasi ruangan, tetapi mengubah suasana dengan halus. Orang lain mungkin merasa lebih tenang atau anehnya terbuka atau diam-diam terlihat. Empati penyendiri tidak bermaksud melakukan efek ini. Ini muncul secara alami dari koherensi. Inilah mengapa kita harus berhati-hati, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran. Waspadalah terhadap reduksi orang seperti itu menjadi label. Waspadalah terhadap asumsi kerusakan di mana ada disiplin. Waspadalah terhadap kesalahpahaman kesunyian sebagai ketidakhadiran atau kesendirian sebagai kekosongan. Psikologi yang telah belajar untuk berdiri sendiri tidak kurang. Ini terkonsentrasi. Dan jika Anda menemukan diri Anda berada di jalur ini, mungkin tanpa sengaja, mungkin tanpa menamainya, jangan terburu-buru memperbaikinya. Tanyakanlah apa yang dilindungi, apa yang dibentuk, apa yang diminta dari Anda pada kedalaman ini. Psikologi tidak menarik diri tanpa alasan. Ini dilakukan ketika sesuatu yang esensial tidak lagi dapat bertahan di tempat terbuka. Tugasnya bukanlah untuk tetap sendirian selamanya. Juga bukan untuk kembali secara membabi buta ke cara-cara lama. Tugasnya adalah membawa apa yang telah dipelajari kembali ke dalam kehidupan tanpa mengkhianatinya.
Untuk berhubungan tanpa menghilang. Untuk merasakan tanpa banjir. Untuk peduli tanpa penghapusan diri. Tugas ini tidak memiliki tepuk tangan. Ini tidak memiliki penanda yang jelas, tetapi memiliki bobot. Pada akhirnya, empati penyendiri tidak berdiri melawan kemanusiaan. Kehadiran harus non-invasif, tidak mengkonsumsi, mampu berdiri tanpa bersandar. Sedikit yang dapat memenuhi kriteria ini. Beberapa masih mengenali bahwa mereka tidak dapat. Bahaya kemudian terletak pada salah mengartikan ketidakhadiran sebagai kekosongan. Ada tendensi untuk meremehkan mereka yang tidak memiliki teman. Untuk menganggap kekurangan di mana sebenarnya ada konsolidasi. Alam bawah sadar tahu lebih baik. Ia merasakan kepadatan, gravitasi, kekuatan terkandung dari psike yang telah berhenti membocorkan energi ke setiap celah relasional. Orang seperti itu tidak memancarkan aura yang keras. Mereka mengerahkan tarikan yang tenang. Ketika Anda bertemu 4 loner, perhatikanlah bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang tidak lagi bergerak dalam diri mereka. Pemicu lama tidak lagi berfungsi. Kait emosi tergelincir. Pujian tidak menggembungkan. Celaan tidak menembus. Kenetralan ini bukanlah ketidakpedulian. Ini adalah integrasi. Bayangan telah diakui. Proyeksi ditarik kembali. Persona dilonggarkan. Yang tersisa adalah kehadiran yang lebih tenang, lebih berat. Satu yang tidak membutuhkan saksi untuk ada. Yang paling membuat orang tidak nyaman ketika mereka berdiri di depan 4 yang tidak memiliki teman bukanlah keheningan itu sendiri, tapi ketidakhadiran kebutuhan dalam keheningan itu. Psike manusia terbiasa menegosiasikan koneksi melalui kelaparan. Kita mendekati satu sama lain melalui kekurangan, melalui kerinduan. Mereka mewakili hubungan yang berbeda terhadapnya, yang berakar bukan pada kebutuhan, melainkan pada kebenaran, bukan pada perpaduan, tapi pada kehadiran, bukan pada pertukaran konstan, tapi pada kontak yang bermakna. Inilah transformasi diam yang sedang berlangsung di balik permukaan zaman kita. Perubahan ini tidak mengikuti tren. Ia tidak mengumumkan dirinya, tapi memiliki arti. Dan itu sudah cukup. Melalui tawar-menawar halus kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan mencerminkan fragmen kehidupan orang lain yang tidak dijalani sampai batas antara diri sendiri dan orang lain mulai larut. Dalam pekerjaan analitik, kita melihat berulang kali bahwa kepekaan ekstrim jarang dihargai sejak awal kehidupan. Lebih sering, itu dieksploitasi, disalahpahami, atau diminta tanpa persetujuan. Anak 4 menjadi pengatur emosi rumah tangga, mediator yang tidak terucapkan, orang yang merasakan ketegangan sebelum kata-kata terbentuk. Seiring waktu, peran ini memadat menjadi persona ketersediaan, keselarasan, kebaikan, dan kerja emosi. Namun, di bawah persona ini, bayangan terbentuk secara diam-diam, tidak terdiri dari kekejaman atau kejahatan, tapi dari kelelahan, kebencian, dan lapar yang mendalam akan kedaulatan psikis. Ketika individu seperti itu akhirnya memutuskan diri dari pertemanan, dari ikatan sosial, bahkan dari persahabatan yang baik, dunia luar menafsirkan ini sebagai kedinginan, kesombongan, atau kerusakan emosi. Tapi jiwa tahu lebih baik. Yang telah terjadi bukanlah keruntuhan, tapi kontraksi. Libido telah menarik diri dari objek. Energi yang dulu mengalir keluar secara sembarangan dan berkorban kini berbalik ke dalam, bukan sebagai narsisme, tapi sebagai proses masuk kembali yang diperlukan di sekitar diri sendiri. Waspadalah terhadap orang seperti itu, bukan karena mereka ingin menyakiti Anda, tapi karena mereka tidak lagi diatur oleh kebutuhan bawah sadar untuk disukai, dibutuhkan, atau dipahami. Ketika ekonomi itu runtuh, ketika seseorang bertemu dengan orang yang struktur internalnya tidak lagi berputar di sekitar diisi oleh orang lain, alam bawah sadar bereaksi dengan curiga. Sesuatu yang esensial bagi tatanan sosial telah ditarik kembali. Penting untuk diingat bahwa persahabatan, sebagaimana yang umum dipraktikkan, jarang merupakan pertemuan antara diri yang terintegrasi. Lebih sering, itu adalah kesepakatan bersama untuk menstabilkan kompleks yang belum terselesaikan satu sama lain. Seseorang menawarkan perhatian sebagai imbalan validasi. Yang lain menawarkan kesetiaan sebagai imbalan regulasi emosi.
Pengaturan ini sebagian besar tidak disadari dan terus berlanjut hanya selama kedua belah pihak tetap tidak menyadari transaksi tersebut. Empati, karena kepekaan yang meningkat, menjadi sangat terkait dalam pertukaran seperti itu. Mereka merasakan ketidakseimbangan sebelum dapat menamainya. Mereka merasakan ketika mereka digunakan sebagai prostesis psikis daripada ditemui sebagai keseluruhan. Seiring waktu, ini menghasilkan kelelahan yang aneh, bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Ini adalah kelelahan yang berasal dari ketersediaan psikis konstan, dari hidup dengan pintu-pintu dalam yang terus terbuka. Alam bawah sadar akhirnya merespons dengan menutupnya. Penutupan ini sering disalahartikan sebagai kepahitan atau sinisme. Namun, pada kenyataannya, itu adalah kebutuhan perkembangan. Jiwa tidak dapat menjadi individu sementara terus tersebar di antara orang lain. Ketika saya berbicara tentang individuasi, saya tidak berarti isolasi untuk kepentingannya sendiri. Individuasi bukanlah penolakan terhadap hubungan, tapi diferensiasi diri dari psikis kolektif. Empati penyendiri telah melewati ambang kritis di sini. Mereka telah mengenali, sering melalui penderitaan, bahwa perendaman relasional konstan mencegah munculnya pusat dalam yang sebenarnya. Kesendirian mereka bukanlah antisosial. Ini adalah antifusi. Dalam mimpi, fase ini sering disertai dengan gambaran tembok tebal, gerbang terkunci, atau hutan lebat yang menolak masuk. Simbol-simbol ini tidak menunjukkan ketakutan akan keintiman, sebagaimana interpretasi superficial mungkin menyarankan. Sebaliknya, mereka mencerminkan jiwa yang mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk transformasi. Alkimia memerlukan wadah tertutup tanpa kebocoran. Tidak ada yang esensial dapat diubah. Empati yang tidak memiliki teman telah, secara sadar atau tidak, menjadi wadah seperti itu. Energi emosi yang sebelumnya bocor keluar sekarang dipertahankan. Retensi ini dapat terasa aneh pada awalnya, bahkan menakutkan. Sering ada periode kebasaan, rasa musim dingin emosi di mana individu bertanya-tanya apakah mereka telah kehilangan kemampuan untuk merasakan sama sekali. Namun, ini adalah ilusi yang dihasilkan oleh kontras. Apa yang telah hilang bukanlah perasaan, tapi reaktivitas. Waspadalah terhadap kebingungan kehangatan dengan kedalaman. Banyak hubungan terasa hangat karena dangkal dan terus-menerus gelisah. Dunia dalam 4 penyendiri lebih dingin di permukaan tapi jauh lebih padat di bawah. Seperti air dalam, ia bergerak lambat dan memberikan tekanan secara diam-diam. Mereka yang mendekati dengan mengharapkan umpan balik emosi langsung seringkali mundur, tidak nyaman dengan kurangnya isyarat yang familiar. Ini adalah tempat proyeksi menjadi sangat aktif. Orang-orang memproyeksikan kesombongan pada yang tenang, penilaian pada yang reserve, superioritas pada yang mandiri. Pada kenyataannya, apa yang mereka temui adalah jiwa yang tidak lagi memantulkan secara tidak pandang bulu. Empati penyendiri telah belajar untuk berhenti memantulkan orang lain kembali kepada diri mereka sendiri. Dan ketika cermin menghilang, banyak yang mengalami ini sebagai serangan. Banyak individu tidak sadar mengandalkan figur empati untuk mengkonfirmasi narasi emosi mereka sendiri. Mereka menceritakan kisah-kisah mereka bukan untuk dipahami, tapi untuk divalidasi. Ketika empati menarik diri, narasi-narasi ini kehilangan resonansi mereka. Penutur merasa tidak terlihat, tidak terdengar, tidak stabil, bukan menghadapi ketergantungan ini. Mereka seringkali mencela orang yang tidak lagi memberikan refleksi. Inilah sebabnya penyendiri seperti itu sering digambarkan sebagai dingin atau jauh oleh mereka yang dulu bersandar pada mereka. Namun, secara internal, sesuatu yang sangat berbeda sedang terjadi. Mereka telah melewati ambang batas yang tidak banyak orang capai karena harganya terlalu mahal. Untuk tetap sendirian ketika seseorang mampu melakukan hubungan yang mendalam membutuhkan kekuatan psikis lebih dari sekadar melekat secara membabi buta. Kesepian dapat ditanggung oleh banyak orang, tapi kesendirian yang dipilih setelah empati matang menjadi daya pembeda adalah keadaan yang lebih jarang dan lebih berbahaya. Saya menggunakan kata berbahaya dengan sengaja. Karena bahaya dalam psikologi tidak selalu menandakan destruktif. Terkadang itu berarti kekebalan. 4 loner berbahaya bagi proyeksi. Mereka tidak mudah menerima peran yang ditugaskan oleh orang lain. Mereka tidak terburu-buru menenangkan kecemasan yang bukan milik mereka.
Mereka tidak lagi menawarkan jiwa mereka sebagai wadah untuk konflik yang belum terselesaikan pada orang-orang di sekitar mereka. Dan karena itu, mereka membuat orang-orang yang tidak sadar mengandalkan pasokan empati untuk menstabilkan kekacauan batin mereka menjadi tidak tenang. Dalam mimpi yang dilaporkan oleh individu seperti itu, kita sering menjumpai gambaran rumah-rumah yang ditinggalkan, kuil-kuil yang terbengkalai, atau menara pengawal yang menyendiri yang mengawasi lanskap yang luas. Ini bukan simbol kekurangan, tapi kewaspadaan. Jiwa telah mundur ke dataran yang lebih tinggi. Desa tua yang penuh dengan keterlibatan emosi telah ditinggalkan. Yang tersisa adalah ketinggian, perspektif, dan kesunyian. Kesunyian, bagaimanapun. Jiwa sedang mengatur ulang dirinya sendiri di sekitar sumbu yang lebih autentik. Nilai-nilai berubah. Kebutuhan akan kontak terus-menerus berkurang. Kesunyian menjadi bukan lagi ketidakhadiran, tapi kehadiran yang dipenuhi dengan dialog internal, simbol, mimpi, dan keintiman yang tumbuh dengan kehidupan bawah sadar sendiri. Pada masa ini, materi arketipal seringkali meningkat intensitasnya. Empati penyendiri mungkin merasa tertarik pada mitos kuno, figur-figur sunyi, pengembara, atau pengamat. Mereka mungkin bermimpi berdiri terpisah dari kerumunan, mengamati ritual dari jarak jauh, atau ditugaskan untuk menjaga sesuatu yang tak terlihat. Ini bukanlah fantasi tentang superioritas, melainkan ekspresi jiwa yang telah bergeser dari partisipasi ke observasi, dari keterlibatan ke wawasan. Saya memperingatkan Anda untuk tidak meromantisasi keadaan ini, karena kesunyian membawa bahaya tersendiri. Tanpa kesadaran yang cukup, penarikan diri dapat mengeras menjadi defensif. Batasan dapat memfosil menjadi dinding. Discernment dapat tergelincir menjadi penghinaan. Perbedaan terletak pada apakah individu tetap dalam dialog dengan bayangannya. Empati penyendiri yang menolak dialog ini berisiko menjadi steril, terputus tidak hanya dari orang lain, tapi juga dari vitalitas itu sendiri. Namun, ketika bayangan dihadapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kebencian yang dulu memicu penarikan diri mulai larut. Yang tersisa bukanlah kepahitan, melainkan kejelasan. Individu tidak lagi perlu menghukum dunia karena pelanggaran masa lalu. Mereka tidak lagi menjadi relawan untuk hal-hal tersebut. Kenetralan ini sangat mengganggu bagi mereka yang beroperasi melalui intensitas emosi karena tidak dapat dijangkau. Dalam sesi analitik, individu seperti itu sering berbicara lebih sedikit. Namun, ketika mereka berbicara, kata-kata mereka membawa bobot yang tidak biasa. Mereka tidak lagi memainkan identitas atau mencari persetujuan. Mereka melaporkan fakta-fakta internal. Ucapan mereka telah melambat untuk mencocokkan tempo bawah sadar. Kesunyian tidak lagi sesuatu yang harus diisi, tapi sesuatu yang harus dihormati. Ini adalah salah satu alasan mereka tidak memiliki teman, setidaknya untuk sementara waktu. Persahabatan yang umumnya terstruktur menuntut penegasan ulang yang konstan. Ini membutuhkan narasi bersama, sinkronisasi emosi, dan penegasan ulang yang sering. Empati penyendiri telah melangkah keluar dari ritme ini. Tempo internal mereka telah berubah sehingga memaksa diri kembali ke irama sosial yang biasa akan terasa seperti pengkhianatan terhadap sesuatu yang baru lahir di dalam diri. Anda juga harus mempertimbangkan peran kehilangan. Banyak empat penyendiri telah mengalami keretakan relasional yang tidak dramatis, tapi kumulatif. 1000 kecewa kecil, ketidakcocokan, dan upaya yang tidak dibalas akhirnya mencapai masa kritis. Jiwa tidak selalu mengumumkan titik patahnya. Suatu hari, keinginan untuk menjangkau orang lain tidak muncul lagi. Ponsel tetap sunyi. Bukan karena strategi, tapi karena kebenaran. Pada tahap ini, waspadalah terhadap kesalahan untuk menganggap ketidakhadiran sebagai undangan. Empati penyendiri tidak menunggu untuk diselamatkan dari kesunyian. Mereka sedang menghuninya. Upaya untuk menarik mereka kembali melalui rasa bersalah, kewajiban, atau daya tarik emosi seringkali gagal dan terkadang merusak kemungkinan hubungan di masa depan secara permanen. Penghormatan terhadap jarak menjadi satu-satunya jembatan yang layak. Jika Anda adalah orang seperti itu atau jika Anda mengenali konfigurasi ini dalam diri Anda sendiri, ketahuilah bahwa fase ini memiliki makna. Ini bukanlah kesalahan yang harus diperbaiki dengan tergesa-gesa. Ini adalah reorientasi.
Jiwa sedang mengajukan pertanyaan fundamental. Siapakah saya ketika saya tidak lagi diwajibkan untuk memikul orang lain? Sampai pertanyaan ini dijalani, bukan hanya dijawab secara intelektual, kesunyian akan terus berlanjut. Pada kedalaman kesunyian tertentu, 4 penyendiri mulai menemukan sesuatu yang tidak dapat dijangkau selama tahun-tahun keterpaparan berlebihan dalam hubungan. Suara bawah sadar yang mentah dan tidak dimediasi. Ketika hubungan luar surut, figur-figur internal maju. Ini tidak selalu merupakan proses yang lembut. Mimpi menjadi lebih hidup, terkadang mengganggu. Kenangan yang terlupakan muncul tanpa diundang. Gambar-gambar muncul yang tidak meminta interpretasi. Tapi pada pengakuan. Bukanlah kekosongan. Ini jenuh dengan makna. 4 loner telah belajar, seringkali melalui pengulangan yang menyakitkan, bahwa kedekatan tanpa batas adalah penghapusan. Jiwa manusia, yang tak lagi terganggu oleh pertukaran interpersonal yang terus-menerus, kini berbalik ke dalam dengan kuat. Perputaran ke dalam ini seringkali disalahartikan sebagai penyerapan diri oleh mereka yang mengamati dari luar. Namun, ke dalam bukanlah narsisme. Narsisme adalah pertahanan terhadap dunia dalam, sedangkan ke dalam adalah pertemuan dengan itu. Empati penyendiri tidak terpesona oleh ego mereka. Mereka berhadapan dengan apa yang ada di bawahnya. Perbedaan ini sangat penting namun jarang dipahami. Selama fase ini, individu mungkin merasa terasing tidak hanya dari orang lain tetapi juga dari versi diri mereka sebelumnya. Identitas lama terasa hampa. Peran lama, terutama yang dibangun di sekitar perawatan dan ketersediaan emosional, mulai runtuh. Ada kesedihan dalam hal ini, meskipun jarang diungkapkan secara terbuka. Kehilangan ini bukan kehilangan orang, melainkan cara hidup yang dulu memberikan makna. Meratapi identitas lebih sulit daripada meratapi seseorang. Karena tidak ada pemakaman, tidak ada ritual bersama, tidak ada izin sosial untuk berduka. Disinilah banyak orang merasa disorientasi akut. Pertanyaan muncul secara diam-diam namun dengan gigih. Jika saya bukan lagi orang yang memahami semua orang, mendukung semua orang, menyerap semua orang, lalu siapa saya? Ini bukan pertanyaan filosofis. Ini adalah pertanyaan eksistensial yang dirasakan dalam tubuh, dalam sistem saraf, dalam jeda antara pikiran. Empati penyendiri berdiri dalam ruang psiki linier. Tidak lagi didefinisikan oleh fungsi relasional, belum lagi berakar dalam pusat baru. Berhati-hatilah dengan ruang ini. Ini subur tapi tidak stabil tanpa kesadaran. Seseorang bisa saja regresi, berpegang pada isolasi sebagai identitas, salah mengartikan penarikan diri sebagai kedalaman. Namun, ketika dijalani dengan kesabaran, fase linier ini memungkinkan sesuatu yang langka, munculnya diri yang tidak dibangun di sekitar kebermanfaatan. Diri, sebagaimana saya menggunakan istilah ini, bukanlah gambaran ideal ego. Ini adalah pusat pengaturan jiwa, prinsip pengorganisasian yang melampaui niat sadar. Kesendirian 4Hi menciptakan kondisi bagi pusat ini untuk dirasakan secara langsung. Ketika kebisingan tuntutan relasional mereda, bimbingan yang lebih halus menjadi terdengar. Ini tidak berteriak. Ini tidak membujuk. Ini hanya bertahan dalam mimpi. Ini sering muncul sebagai sosok penyendiri yang menawarkan arahan tanpa penjelasan atau sebagai jalur yang hanya terungkap saat dijalani sendirian. Mungkin ada simbol cahaya dalam kegelapan atau penurunan diikuti oleh keheningan. Ini bukan janji kebahagiaan. Ini adalah indikasi keselarasan. Seseorang juga harus memahami bahwa penarikan diri 4Hi sering memicu reaksi pada orang lain yang mencerminkan aspek yang belum terselesaikan dari jiwa kolektif. Penolakan mereka untuk berpartisipasi mengungkapkan kerapuhan ikatan sosial yang dibangun di atas ketergantungan. Ketenangan mereka menyoroti kegelisahan mereka yang membutuhkan stimulasi konstan. Penahanan diri mereka membuat orang lain dihadapkan pada kekosongan dalam diri mereka sendiri. Konfrontasi ini jarang disambut. Tuduhan pun muncul. Penyendiri disebut egois, jauh, berubah. Perubahan dalam konteks ini bukanlah pengamatan melainkan tuduhan. Ini menyiratkan penyimpangan dari kontrak yang tidak diucapkan. Anda seharusnya tetap tersedia.
Empati penyendiri telah melanggar kontrak ini tanpa negosiasi karena tidak pernah disepakati secara sadar pada awalnya. Inilah mengapa rasa bersalah sering menyertai penarikan diri. Individu merasa bahkan dalam kesendirian tarikan psikis dari harapan orang lain yang belum terpenuhi. Mereka mungkin merasa bertanggung jawab atas ketidaknyamanan yang diciptakan oleh ketidakhadiran mereka. Rasa bersalah ini adalah sisa dari persona lama, yang menyamakan nilai dengan kerja emosional. Untuk melangkah lebih jauh dari itu membutuhkan realisasi yang menyakitkan tapi perlu. Tanggung jawab atas keseimbangan batin orang lain adalah ilusi. Alam bawah sadar tidak bertanya apakah realisasi ini dapat diterima secara sosial. Ini menanyakan apakah ini benar dan kebenaran begitu dipahami pada kedalaman tertentu tidak dapat dipahami lagi. Empati penyendiri mungkin mencoba kembali ke pola relasional sebelumnya, tapi tubuh sering menolak. Kelelahan kembali dengan cepat. Iritasi muncul tanpa sebab yang jelas. Jiwa menandakan bahwa pengaturan lama tidak lagi layak. Pada tahap ini, sesuatu yang paradoks terjadi. Individu mungkin merasa lebih empati terhadap kemanusiaan secara keseluruhan sambil merasa kurang toleransi terhadap keterlibatan individual. Ini bukan kontradiksi. Ini mencerminkan pergeseran dari penyelamatan pribadi ke pemahaman tidak pribadi. Empati penyendiri melihat penderitaan lebih jelas tetapi tidak lagi percaya bahwa hal itu dapat diatasi melalui penghapusan diri. Pergeseran ini sangat mengganggu bagi mereka yang menyamakan empati dengan pengorbanan diri. Mereka tidak mengenali kasih sayang yang tidak melakukan. Namun jiwa mengenali hal itu sebagai pematangan. Hati telah belajar merasakan tanpa membanjiri. Pikiran telah belajar memahami tanpa bergabung. Dalam bahasa alkimia yang sering muncul secara spontan dalam arus individu seperti itu. Fase ini sesuai dengan Negrado memberi jalan bagi Albo. Kegelapan telah bertahan. Pemisahan telah terjadi. Apa yang muncul bukan emas tetapi kejelasan. Substansi telah dibersihkan dari kelebihan. Empati penyendiri sekarang membawa jenis kehadiran yang berbeda. Ini kurang reaktif, lebih observatif. Mereka berbicara ketika ada sesuatu untuk dikatakan, bukan untuk mempertahankan hubungan. Mereka mendengarkan tanpa menyerap. Mereka merasa tanpa tenggelam. Kehadiran ini sering disalahartikan sebagai keterlepasan. Tapi itu sebenarnya integrasi yang sedang berlangsung. Saya harus menekankan lagi bahwa keadaan ini tidak antisosial secara alami. Ini secara selektif sosial. Empati penyendiri tidak menolak hubungan secara kategoris. Mereka menolak hubungan tidak sadar. Mereka sering menunggu tanpa sadar secara sadar untuk pertemuan yang tidak mengharuskan mereka untuk memecah diri untuk berpartisipasi. Pertemuan seperti itu jarang terjadi. Mereka tidak dapat dipaksakan. Mereka muncul ketika dua individu dapat berdiri di pusat jiwa mereka sendiri tanpa bersandar. Sampai saat itu, kesendirian tetap lebih disukai daripada distorsi. Pada tahap selanjutnya dalam perjalanan sunyi ini, sesuatu yang halus tetapi menentukan mulai bergeser. Empati penyendiri tidak lagi mengalami kesendirian sebagai pertahanan atau bahkan sebagai pemulihan. Itu menjadi orientasi. Jiwa tidak lagi hanya melindungi diri dari intrusi lebih lanjut. Ini menyesuaikan diri dengan mode keberadaan yang berbeda di dunia. Ini adalah tempat kesalahpahaman semakin dalam karena dari luar tidak ada yang dramatis yang tampak terjadi. Tidak ada pengumuman, tidak ada transformasi yang terlihat, tidak ada kepulangan yang triumfal. Namun secara internal, sumbu di mana kepribadian berputar telah berubah secara diam-diam. Apa yang pernah diatur di sekitar responsivitas menjadi diatur di sekitar resonansi. Empati penyendiri tidak lagi sering tidak sadar bertanya apa yang dibutuhkan dariku di sini. Sebagai gantinya, pertanyaan yang berbeda muncul, lebih sulit, lebih menuntut. Apa yang benar bagi saya saat ini? Pertanyaan ini berbahaya bagi harmoni sosial karena tidak dapat dijawab secara kolektif. Ini dijawab dalam kesendirian melalui sensasi, intuisi, dan umpan balik yang lambat dari keselarasan atau ketidakseimbangan internal. Banyak individu tidak pernah bertanya pertanyaan ini dengan serius karena mereka disanggah oleh kebisingan relasional yang konstan. Empati penyendiri setelah melangkah keluar dari kebisingan itu tidak dapat menghindarinya. Kesunyian mempertajam persepsi. Dengan tidak adanya tuntutan eksternal,
jiwa menjadi sangat sensitif terhadap kepalsuan, terutama kepalsuan sendiri. Ini menghasilkan periode gesekan internal. Individu memperhatikan seberapa sering mereka dulu berbicara tanpa keyakinan, setuju tanpa persetujuan, tinggal tanpa keinginan. Realisasi ini menyengat, bukan karena mereka menuduh orang lain, tetapi karena mereka membuka pengkhianatan diri. Disinilah rasa malu mungkin timbul. Bukan rasa malu karena cacat, tapi rasa malu karena telah hidup terlalu lama melawan kebenaran batin sendiri. Ini adalah rasa malu yang matang. Jika frasa seperti itu dapat diizinkan, itu tidak lumpuh. Ini menginstruksikan, mengatakan dengan tenang tapi tegas. Ini tidak dapat terus berlanjut. Dan karena empati penyendiri tidak lagi dibius oleh hubungan konstan. Instruksi itu didengar. Pada kedalaman ini, kesunyian mulai terasa kurang seperti ketidakhadiran dan lebih seperti kesetiaan. Kesetiaan pada realitas psikis diri sendiri. Individu merasakan bahwa untuk kembali ke dalam hubungan secara prematur sebelum kesetiaan ini terbentuk berarti mengulangi pola lama dengan penyamaran baru. Dengan demikian, mereka tetap sendirian, bukan karena takut, tapi karena menghormati sesuatu yang rapuh dan belum selesai di dalam diri. Dari luar, ini terlihat seperti kedegilan. Dari dalam, rasanya seperti merawat api yang baru saja mulai menyala sendiri. Terlalu banyak angin terlalu cepat akan memadamkannya. Empati penyendiri menjadi protektif bukan terhadap identitas, tapi terhadap proses. Pada fase ini, seringkali terlihat pengurangan yang mencolok dalam berbicara. Kata-kata digunakan secara hemat. Bukan karena tidak ada yang perlu dikatakan, tapi karena bahasa itu sendiri terasa terlalu tumpul untuk membawa apa yang sedang terbentuk. Ada preferensi yang meningkat untuk simbol internal daripada penjelasan eksternal. Mimpi, fantasi, sensasi tubuh, gambaran singkat selama terjaga, semua menjadi pembawa makna. Alam bawah sadar berbicara dalam lidahnya sendiri dan ego untuk sekali ini mendengarkan. Mendengarkan ini tidak pasif. Ini membutuhkan ketabahan tanpa gangguan pertukaran sosial. Psikis menghadapi kontradiksi sendiri secara langsung. Empati penyendiri menjadi sadar akan dorongan yang dulu ditolak. Kemarahan karena digunakan. Agresi dalam pelayanan perlindungan diri. Bahkan, suatu kesejukan yang kini muncul bukan sebagai patologi, tapi sebagai batas. Mengintegrasikan kualitas ini tanpa menjadi dikuasai olehnya adalah pekerjaan yang halus. Ini tidak bisa terburu-buru dan tidak bisa diawasi dari luar. Waspadalah terhadap interupsi proses ini dengan tuntutan penjelasan. Ketika orang lain bertanya, seringkali dengan kepedulian yang tipis disembunyikan oleh rasa ingin tahu, mengapa kamu berubah? Mereka tidak benar-benar meminta pemahaman. Mereka meminta kepastian bahwa tatanan relasional lama masih berlaku. Empati penyendiri merasakan ini segera. Menjawab dengan jujur berarti berbicara dari tempat yang masih dalam proses pembentukan. Menjawab dengan palsu berarti mengkhianatinya. Dengan demikian, kesunyian menjadi respons yang paling tidak merusak. Kesunyian ini sering diinterpretasikan sebagai penarikan kasih sayang. Tapi kasih sayang yang harus terus-menerus diberi tanda untuk ada sudah tidak stabil. Empati penyendiri telah mempelajarinya dengan baik. Yang tersisa adalah kapasitas yang lebih sunyi untuk koneksi. Satu yang tidak mengumumkan dirinya, tapi tidak salah lagi ketika hadir. Ini adalah perbedaan antara tampilan emosi dan kebenaran emosi. Pada titik ini, kesalahpahaman lain sering muncul. Orang-orang menganggap bahwa karena empati penyendiri tidak memiliki teman, mereka pasti merasa lebih tinggi daripada mereka yang memiliki. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Ada kerendahan hati yang dalam mengakui batasan diri sendiri. Empati penyendiri tahu persis berapa banyak intensitas relasional yang dapat mereka tanggung tanpa kehilangan diri sendiri. Pengetahuan ini dibeli dengan biaya besar. Ini bukan kesombongan untuk menghormatinya. Jika ada, seringkali ada kelembutan yang tersisa terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, bahkan ketika interaksi pribadi tetap terbatas. Empati penyendiri mungkin merasa tergerak oleh orang asing, oleh penderitaan kolektif, oleh pola arketipal yang bermain pada skala besar. Namun, mereka menahan diri untuk tidak terlibat dalam jalinan individual di mana asimetri lama akan menegaskan diri lagi.
Kasih sayang selektif ini sulit dijelaskan kepada mereka yang menyamakan kepedulian dengan ketersediaan konstan. Pada tahap kesunyian yang lebih lanjut ini, empati penyendiri tidak lagi hanya menarik energi. Mereka sedang mendistribusikannya kembali. Perhatian beralih ke upaya kreatif, simbolis, atau kontemplatif, bukan sebagai hobi, tapi sebagai kebutuhan. Aktivitas ini menyediakan wadah untuk energi psikis yang kalau tidak akan mencari pelepasan relasional. Melalui mereka, individu tetap dalam dialog dengan dunia tanpa larut di dalamnya. Inilah sebabnya mengapa upaya untuk memaksa empati penyendiri kembali ke dalam pertemanan konvensional seringkali gagal. Psikis telah menemukan saluran lain untuk bergerak. Menutup saluran-saluran ini secara prematur berisiko menimbulkan stagnasi. Individu merasakan hal ini secara instingtif meskipun tidak dapat mengungkapkannya. Pada akhirnya, meskipun tidak dapat diprediksi, sesuatu bergeser lagi. Intensitas penarikan diri mulai melunak. Empat loner tidak terburu-buru keluar, tapi batasan kekakuan kesendirian mulai mengendur. Pertanyaan bukan lagi apakah akan terhubung, tapi bagaimana dan dalam kondisi apa. Ini bukan kembalinya pola lama. Ini adalah kemungkinan sesuatu yang baru, meskipun masih belum teruji. Ketika empat loner mulai mengarahkan pandangannya keluar lagi, hampir tidak terasa, itu tidak didorong oleh kerinduan dalam arti lama. Tidak ada lapar untuk terhubung, tidak ada rasa sakit yang mencari kelegaan melalui kedekatan. Sebaliknya, ada rasa ingin tahu yang tenang, hati-hati dan terukur. Seolah-olah jiwa sedang menguji atmosfer setelah musim dingin yang panjang, individu tidak melangkah maju secara impulsif. Mereka berhenti. Mereka mengamati. Mereka merasakan ruang antara diri mereka dan orang lain. Mendengarkan bukan kata-kata tapi sinyal dalaman kontraksi atau kemudahan. Ini adalah perbedaan penting. Sebelumnya, koneksi terjadi melalui empati sebelum pembedaan. Sekarang pembedaan mendahului empati. Empat loner telah belajar bahwa merasakan segala sesuatu tidak memerlukan memasuki segala sesuatu. Pergeseran ini saja menandai transformasi psikologis yang mendalam. Disinilah orang lain sering merasakan perbedaan tanpa dapat menamainya. Orang itu tampaknya sama namun tidak sama. Lebih lembut mungkin, tapi juga lebih kokoh, kurang reaktif, kurang bersemangat, kurang tersedia, namun anehnya lebih hadir. Mereka yang mencoba mendekati orang seperti itu dengan ekspektasi lama menemui resistensi yang tenang, bukan permusuhan, bukan penolakan, tapi kurangnya keterbukaan. Empat loner tidak lagi terbuka secara default. Keterbukaan sekarang harus diperoleh melalui keselarasan. Yang lain harus tiba tanpa urgensi, tanpa tuntutan. Tanpa tarikan halus ekstraksi, sedikit yang terbiasa dengan ini. Banyak yang salah mengartikannya sebagai ketidakpedulian dan mundur. Ini juga bagian dari proses seleksi. Bagi empat loner, tahap ini membawa kesedihan yang halus. Bukan kesedihan isolasi, tapi kesedihan pengakuan. Mereka sering melihat dengan kejelasan yang menyakitkan. Betapa jarangnya kehadiran bersama yang sebenarnya. Betapa seringnya hubungan dipertahankan oleh ketidakseimbangan, oleh kebutuhan tidak sadar, oleh kontrak diam-diam penyelamatan dan penegasan. Pengakuan ini tidak membuatnya menjadi pahit. Ini membuatnya menjadi lebih dewasa. Ini menggantikan harapan dengan realisme dan realisme dengan bentuk penerimaan yang lebih dalam. Dalam mimpi selama fase ini, seseorang mungkin melihat gambaran jembatan yang hanya muncul ketika diinjak atau pintu yang terbuka ke dalam daripada keluar. Ini adalah simbol perjalanan kondisional. Masuk dimungkinkan tapi tidak dijamin. Gerakan membutuhkan keselarasan. Jiwa tidak lagi bersedia menyeberang ke ruang di mana ia harus memecah dirinya untuk menjadi bagian. Penting untuk dipahami bahwa empat loner tidak menjadi inert secara emosional. Sebaliknya, kehidupan perasaan mereka seringkali semakin dalam, tapi sekarang terkandung, terdiferensiasi, mampu menahan kompleksitas tanpa pengeluaran. Kegembiraan tidak perlu dibagi segera untuk menjadi nyata. Sakit tidak memerlukan saksi untuk menjadi sah. Internalisasi pengalaman ini sering disalahartikan sebagai jarak emosional. Pada kenyataannya, ini adalah kematangan emosional. Pada tahap ini, empat loner menjadi sangat sensitif terhadap kepalsuan,
bukan pada orang lain terlebih dahulu, tapi pada diri mereka sendiri. Jika mereka merasakan bahwa mereka memasuki koneksi karena kebiasaan, kewajiban, atau ketakutan untuk sendirian, tubuh bereaksi cepat. Kelelahan, iritasi, atau keinginan tiba-tiba untuk menarik diri memberi sinyal ketidakseimbangan. Sinyal-sinyal ini tidak dinegosiasikan, mereka dihormati. Jiwa telah belajar bahwa mengabaikan mereka pasti akan membawa kembali fragmentasi. Ini menciptakan paradoks yang banyak berjuang untuk dipahami. 4 loner mampu keintiman yang mendalam namun tidak bersedia terlibat dalam kedekatan yang santai. Mereka dapat sangat terhubung namun sangat selektif. Mereka dapat mengasihi tanpa harus terikat, mendengarkan tanpa menyerap, mencintai tanpa kehilangan orientasi. Bentuk hubungan ini terasa asing, bahkan mengancam bagi mereka yang rasa dirinya bergantung pada fusi emosional. Perlu juga dipertimbangkan bagaimana dinamika kekuasaan berubah dalam konfigurasi ini. Ketika 4 tidak lagi menawarkan tenaga kerja emosional otomatis, dinamika secara halus terbalik. Mereka yang dulu merasa aman dengan ketersediaan 4 mungkin merasa terganggu. Mereka mungkin mencoba memprovokasi untuk membangun kembali responsivitas lama melalui rasa bersalah, nostalgia, atau bahkan konflik. Loner 4 mengenali manuver ini bukan secara intelektual, tapi secara somatik. Tubuh menjadi kaku. Api dalam diri meredup. Responsnya bukan interaksi, tapi jarak. Jarak ini bukan hukuman, tapi informasi. Jiwa memberi sinyal bahwa pola lama mencoba menegaskan dirinya kembali. Untuk kembali ke dalam dinamika seperti itu akan berarti membatalkan kerja kesunyian. Maka, loner 4 tetap teguh, seringkali diam-diam. Jadi, kesunyian di sini bukan penghindaran, tapi kejelasan tanpa penjelasan. Namun, dalam beberapa kasus langka, sesuatu yang berbeda terjadi. Loner 4 bertemu dengan orang lain yang tidak terburu-buru mengisi kesunyian, yang tidak menafsirkan pengendalian diri sebagai penolakan, yang tidak menuntut bukti emosional. Dalam momen seperti itu, ada rasa pengakuan yang terasa, tidak dramatis, tidak luar biasa, tapi mantap. Sistem saraf menjadi rileks. Api dalam diri tetap utuh. Jiwa tidak terfragmentasi. Pertemuan seperti ini jarang terjadi, tapi menentukan. Mereka menunjukkan pada loner 4 bahwa hubungan tidak harus berarti pengurasan. Bahwa kehadiran dapat hidup berdampingan dengan kedaulatan, bahwa keintiman dapat terjadi tanpa runtuhnya batasan. Hubungan seperti itu seringkali berkembang lambat dengan jeda panjang dengan menghormati ritme dalam. Mereka tidak memerlukan penguatan konstan. Mereka dapat menahan kesunyian. Inilah sebabnya loner 4 tidak memiliki teman dekat untuk waktu yang lama. Bukan karena mereka menolak kemanusiaan, tapi karena mereka menunggu, seringkali secara tidak sadar, untuk tatanan hubungan yang berbeda. Tatanan yang tidak berdasarkan kebutuhan, tapi pada resonansi, tidak pada penyelamatan, tapi pada keberadaan bersama, tidak pada kelebihan emosional, tapi pada kebenaran psikologis. Salah satu harus berhati-hati di sini untuk tidak mengubah ini menjadi ideal. Loner 4 tidak menjadi lebih tinggi dari orang lain. Mereka hanya menjadi kurang tersedia untuk pola tak sadar. Ini dapat terasa mengisolasi, bahkan tragis pada saat-saat tertentu. Ada saat-saat ketika individu bertanya-tanya apakah harga integritas terlalu mahal, apakah hidup yang lebih sederhana dan kurang sadar mungkin lebih mudah. Keraguan ini adalah bagian dari proses. Mereka bukan tanda kegagalan. Namun, setelah jiwa telah merasakan tingkat kepemilikan diri ini, ia tidak dapat kembali ke kepolosan. Loner 4 telah melewati ambang batas. Bahkan ketika hubungan terjadi lagi, itu tidak akan pernah menyerupai apa yang terjadi sebelumnya. Sesuatu telah ditarik secara permanen. Sesuatu yang lain telah lahir. Pada tingkat yang lebih dalam, kesunyian loner 4 mengungkapkan dirinya bukan hanya sebagai adaptasi pribadi, tapi sebagai fenomena dengan signifikansi kolektif. Setiap jiwa individu tertanam dalam bidang jiwa yang lebih besar dari kemanusiaan. Dan ketika konfigurasi tertentu berulang di berbagai kehidupan, itu tidak pernah kebetulan. Munculnya loner 4 yang tidak memiliki teman adalah gejala. Dan seperti semua gejala, ia berbicara tidak hanya tentang individu, tapi tentang kondisi keseluruhan.
Kita hidup di zaman ketika pertukaran emosional telah meningkat di luar kapasitas alami jiwa untuk memetabolismenya. Orang-orang terus-menerus bersentuhan tanpa pernah benar-benar bertemu. Perasaan beredar dengan cepat, tidak terkandung, tidak diproses, diteruskan dari satu sistem saraf ke sistem saraf lain seperti arus listrik tanpa pembumian. Dalam lingkungan seperti itu, mereka yang sangat sensitif menjadi orang pertama yang kelebihan beban. Pengunduran diri mereka bukan penolakan masyarakat, tapi sinyal peringatan dini bahwa sesuatu dalam ekonomi relasional telah menjadi tidak berkelanjutan. Loner 4 seringkali tanpa sadar menjalankan fungsi kompensasi. Dengan melangkah keluar, mereka memulihkan keseimbangan psikis tertentu. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam pertukaran yang mengikis kedalaman demi ketersegeraan. Mereka memperlambat tempo. Mereka mewujudkan irama kontra. Inilah sebabnya kehadiran mereka, bahkan dalam ketidakhadiran, dapat terasa mengganggu. Mereka mengingatkan orang lain hanya dengan eksis secara berbeda bahwa cara lain untuk menjadi ada adalah mungkin. Inilah juga sebabnya individu seperti itu seringkali ditarik kemudian dalam hidup ke dalam peran yang tidak berpusat pada kelimpahan sosial, tetapi pada pembedaan, analis, pengamat, pencipta, saksi, atau pemandu. Bukan karena mereka mencari otoritas, tetapi karena kesunyian mereka telah mengajarkan mereka bagaimana mendengarkan di bawah penampilan. Mereka telah menghabiskan waktu lama dalam dialog dengan alam bawah sadar mereka sendiri. Mereka mengenal medan kehidupan batin, bukan sebagai teori, tetapi sebagai geografi yang dialami. Namun, kapasitas ini hanya muncul jika kesunyian dijalani dengan sadar. Ada godaan, terutama setelah isolasi panjang, untuk mengeraskan diri terhadap dunia, untuk mengadopsi detasemen sebagai ZRH daripada orientasi. Ketika ini terjadi, kesunyian tidak lagi menjadi generatif dan menjadi defensif. Empati penyendiri mungkin kemudian mengacaukan kebas dengan kekuatan, penarikan diri dengan kejelasan. Ini adalah bahaya dan harus dinamai. Perbedaan terletak pada apakah individu tetap permeabel secara internal bahkan saat tetap selektif secara eksternal. Jika dunia batin terus bergerak, bermimpi, merasakan, menderita, maka kesunyian tetap hidup. Jika dunia batin membeku, kesunyian telah berubah menjadi pengasingan. Jiwa selalu memberi sinyal jalur mana yang diambil. Dalam kasus pertama, mimpi terus berbicara. Dalam kasus terakhir, mereka diam. Bagi mereka yang tetap berada di jalur hidup, sesuatu yang luar biasa terjadi seiring waktu. Empati penyendiri mulai merasa kurang seperti orang luar dan lebih seperti sebuah titik. Titik ketenangan di mana pola yang lebih besar dapat dirasakan. Mereka tidak lagi mengidentifikasi diri terutama dengan narasi pribadi pengkhianatan atau kelelahan. Sebaliknya, mereka merasakan tema manusia yang berulang melalui mereka. Kerinduan, ketakutan, dominasi,